Nah, kalau kulit kari puff yang ini aku sengaja pakai bahan yang mudah didapat di tempat tinggal kita di luar Indonesia. Jadi ini khusus deh buat kita-kita yang tinggal di luar Indonesia. Tapi pastinya kalau yang di Indonesia juga bisa pakai dong resep ini, karena Indonesia bahannya lebih lengkap. Langsung aja disimak resepnya ya. Ini bahannya 300 gram tepung terigu. Kemudian ini ada garam 3 gram dan gula pasir yang halus 15 gram. Kemudian air aku siapkan 120 gram, tapi bisa nggak kepake semua kalau misalnya udah cukup adonannya. Nah yang ini minyaknya 75 gram, kita panaskan dulu ya. Kita aduk dulu tepung, garam, gula. Kemudian ini minyaknya ya, minyaknya udah dihangatkan, hangat kuku aja. Kemudian kita tambahkan airnya ya, airnya air dingin ya. Di video kali ini aku contohkan untuk ngulenin adonannya cukup pakai tangan aja ya, karena tepung terigunya kan juga cuma sedikit, hanya 300 gram. Kalau misalnya bikin lebih banyak bisa diulenin pakai mixer juga ya. Airnya udah cukup ya, jadi ini ada sisanya, kita timbang ya, ini sisanya berapa. Airnya sisanya 26 gram, berarti tadi air yang aku pakai hanya sekitar 96 gram ya. Jadi sekitar 100 gram lah ya. Oke. Adonannya udah bagus nih. Kita ulenin sampai dia halus dan lembut ya. Ini kan masih seperti ini. Kita ulenin sampai adonannya halus dan lembut. Ini setelah diulenin selama 5 menit ya, tuh udah lebih soft dan sudah lebih halus. Kemudian kita tutup plastik, kita istirahatkan dulu. Nah ini untuk adonan kulit dalamnya aku pakai 135 gram tepung terigu. Kemudian ini mentega, aku pakai Irish butter. Ini 45 gram dan pakai mentega putih atau shortening. Ini atau pakai kokos fat kalau di sini. Ini 40 gram, tapi kalau di sini karena mentega putihnya tuh lumayan keras ya, nggak seperti mentega putih di Indonesia yang lebih lunak. Ini akan aku panaskan dulu 30 second di microwave ya. Ini udah dipanaskan, udah lebih lunak tuh ya. Campur. Kemudian kita aduk aja dengan tangan, atau boleh dengan garpu, atau dengan pastry cutter. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Untuk adonan dalamnya ini, pokoknya adonannya harus bisa menyatu seperti ini ya, nggak boleh buyar. Kalau buyar nanti susah untuk digilingnya. Oke, ini ya. Ini beratnya 484 gram, sedangkan adonan dalamnya itu 220 gram. Adonan kulit luarnya kemudian kita bagi 6 ya, kurang lebih 80 gram. Seperti ini, kemudian kita bulatin. Kita bulatkan, kemudian kita istirahatkan lagi sebelum diisi ya. Untuk adonan kulit dalamnya ini dibagi kurang lebih sekitar 36 gram ya. Jadi 6
bagian juga. Kemudian kita bungkus adonan kulit dalamnya dengan adonan kulit luar ya. Ini adonan kulit luarnya digiling sedikit aja. Kemudian kita masukkan adonan kulit dalamnya, lalu kita tutup rapat dan kita bulatkan ya. Demikian seterusnya sampai semua adonan, 6 bagian adonan terbungkus rapat ya. Ini videonya sengaja prosesnya aku ulang-ulang supaya untuk pemula yang sama sekali belum pernah bikin adonan kulit kari puff bisa nontonnya lebih jelas ya. Tapi kalau buat yang udah ahli bikin perkulitan mah di skip aja videonya ya. Nah, kemudian kita mulai dari adonan yang pertama kali kita bungkus ya, kita bulatkan, lalu kita giling tipis. Jangan lupa bagian sambungannya harus kita rapatkan supaya bagian isinya nggak keluar ya. Kemudian kita giling perlahan supaya tidak bocor. Kita giling sampai tipisnya seberapa, sampai kira-kira sudah nggak bisa ditipisin lagi, sudah tipis seperti itu, kurang lebih setengah mili ya, setengah milimeter. Udah langsung setelah tipis gitu kita balik, jadi bagian yang ada sambungannya selalu harus ada di dalam. Kemudian kita gulung rapat sambil bagian samping-sampingnya kita tekan-tekan supaya besar atau panjangnya sama ya, jadi rapih gulungannya ya. Untuk bagian ujungnya juga agak kita stretch supaya ukuran gulungannya sama semua ya. Demikian seterusnya sampai semua 6 bagian adonan kita giling tipis, kemudian kita gulung ya menjadi gulungan yang panjang dan kurus. Nanti setelah itu kita mulai lagi dari gulungan yang pertama, kita giling lagi, kemudian kita gulung lagi menjadi gulungan atau roll yang lebih pendek ya. Jadi pokoknya intinya adonannya harus 2 kali dibikin roll ya, digulung ya. Nah, ini adonan yang terakhir atau yang keenam yang digiling tipis, kemudian kita buat jadi gulungan panjang. Nanti kita mulai dari adonan yang pertama kita gulung atau kita roll panjang, kita giling tipis lagi, lalu kita roll jadi adonan yang pendek, roll pendek ya. Baru setelah itu kita potong-potong, kita cetak, dan kita beri isian ya. Nah, ini aku udah selesai menggiling adonan yang gilingan pertama. Langsung kita ambil gilingan roll pertama yang pertama kali digulung, kemudian kita tipiskan. Kita tipisinnya perlahan seperti itu ya, ditekan-tekan, kemudian digiling panjang ya, kemudian dibuat agak lebar. Lalu setelah tipis kita gulung lagi menjadi roll yang agak lebih pendek dibanding roll yang pertama ya.
Nah, setelah cukup tipis seperti ini, kira-kira tipisnya kayak gitu tuh, tipis ya. Kemudian baru kita gulung perlahan, kita gulung gulungannya kecil, rapat supaya nanti layernya banyak ya. Kalau kita gulungnya gendut-gendut, gede-gede, nanti layernya nggak banyak. Jadi kita gulungnya kecil-kecil, pelan-pelan kayak gitu sampai rapih dan rapat ya gulungannya. Jadi nanti hasil layernya bagus deh. Oke, demikian seterusnya sampai semua adonan dari roll pertama menjadi roll yang kedua ya. Bisa dilihat tuh ya, adonan yang kedua udah pendek, yang ini yang terakhir, adonan terakhir masih panjang, jadi digiling lagi untuk dibikin roll yang pendek tuh. Hasilnya jadi gulungannya lebih pendek ya, kayak gitu. Kemudian setelah itu bisa langsung kita gunakan, mulai dari adonan yang pertama digulung pendek, langsung kita potong-potong dan kita bentuk menjadi kari puffnya ya. Nah, ini bisa dilihat tuh, bagus ya, layernya banyak sekali seperti itu. Kemudian kita giling tipis, lalu kita isi dan kita tutup rapat, lalu dipilin. Langsung aja disimak di video ya prosesnya. Nah, setelah digiling tipis seperti itu, kemudian kita lihat mana nih layernya yang bagus, yang untuk posisi di luar, sedangkan yang lingkarannya agak kurang rapih kita taruh untuk di bagian dalam ya. Kemudian kita beri isian, lalu kita tutup rapat. Nah, ini aku mau bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga caranya seperti itu ya. Setelah ditutup rapat, lalu kita pilin ya. Ini bisa dilihat, kita pilih lagi mana bagian yang bagus, lingkarannya atau layernya yang ditaruh di luar, kemudian yang bagian dalamnya kita beri isian fillingnya ya. Untuk adonan filling aku kasih dua macam ya, ada yang beef curry dan chicken curry. Bisa dilihat aja langsung di videonya masing-masing. Untuk yang bentuk segitiga, kalau misalnya mau dibuat tidur seperti itu nggak usah dipilin ya, tapi kalau misalnya mau dibikin posisinya berdiri, dipilin bagus ya. Kayak gitu ya, bisa berdiri atau bisa tidur. Nah, untuk satu gulungan ini bisa dibagi 4 atau bisa dibagi 6 atau bisa dibagi 5. Semua tergantung teman-teman mau dibikin ukuran seberapa ya. Jadi kalau kecil-kecil dibagi 6, satu gulung, tapi kalau mau dibikin agak besar bagi 4 ya. Nanti akan lebih lebar. Untuk bagian memilin ini sih tergantung benar-benar jam terbang dan keterampilan tangan masing-masing ya. Aku sendiri nggak terlalu rapih, serapih teman-teman yang mungkin sudah berjualan pastel. Tapi kalau tiap hari kita bikin, pasti lama-lama akan seragam dan akan lebih rapih ya. Ini prosesnya aku ulang lagi ya. Jadi pertama-tama setelah digiling kita pilih mana
bagian kulit yang layernya kelihatan lebih rapi, lebih bagus itu yang di luar. Kemudian yang dalamnya kita beri isian, kemudian kita tutup, kita pilin, begitu seterusnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian adonannya ini bisa langsung kita oven atau kita goreng. Ini dua-duanya bisa, seperti ini. Hasilnya dua-duanya bagus deh ya. Tuh, langsung keluar layernya seperti itu, digoreng dengan minyak yang panas sedang ya, jangan terlalu panas banget. Nanti cepet gosong ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga videonya yang panjang ini cukup jelas ya dan detail dan bisa langsung di-recook dicoba resepnya. Semoga berhasil, bisa dapat layer yang banyak dan hasil kulitnya crispy. Terima kasih.